Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hayati dengan NIM 2105956 dengan nomor absen 12. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran pada pertemuan pertama. Komunikasi pemasaran adalah bentuk komunikasi yang menggabungkan konsep ilmu komunikasi dan pemasaran yang berupaya untuk mempresentasikan suatu cara komunikasi untuk menginformasikan, membujuk maupun mengingatkan konsumen terhadap produk yang dipasarkan pada pasar yang dituju. Selanjutnya yaitu ruang lingkup komunikasi pemasaran. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama, konsumen sebagai target komunikasi pemasaran. Yang kedua, rancangan pesan pemasaran. Yang ketiga, membangun citra organisasi dan merek. Yang keempat yaitu budget komunikasi. Yang kelima, strategi penyampaian pesan pemasaran. Yang keenam yaitu strategi komunikasi pemasaran. Yang ketujuh yaitu komunikasi pemasaran. Yang kedelapan, keputusan komunikasi pemasaran. Selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu meraih target pasar yang cocok. Memahami target pasar adalah suatu yang penting bagi bisnis kita. Hanya cara bagaimana meraih target pasar yang sesuai dengan menjadi pertimbangan pebisnis, maka kita harus menjangkaunya melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Selanjutnya yaitu dari setiap media sosial kita akan menemukan bahwa karakteristik setiap pelanggan pasti berbeda-beda. Asal kita tahu produk yang cocok, maka mudah untuk mempromosikan melalui media sosial tertentu. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan merek. Setiap bisnis pasti memiliki logo dan moto, maka itu akan menjadi ciri dan brand produk kita. Jadi pelanggan telah mengenal produk kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus melakukan berinovasi. Selain itu, kita wajib mempertahankan apa yang telah menjadi layanan semestinya, sebab membangun kepercayaan merek sangat penting bagi karir pengembangan bisnis. Selanjutnya yaitu mencapai target penjualan. Ketika interaksi telah berhasil dilakukan, kita mampu menjaga hubungan dengan baik. Selanjutnya adalah fokus pada penjualan. Tidak bisa dipungkiri bahwa penjualan adalah fondasi dalam mempertahankan bisnis. Maka untuk mencapainya, komitmen tim maupun Anda harus dibutuhkan demi tercapainya target penjualan. Jika tercapai, baik kita maupun tim akan merasakan sensasi bahagia dan lebih bahagia apabila melampaui target penjualan. Selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu masukan. Saran atau testimoni adalah sesuatu yang sangat penting bagi bisnis. Hal itu dilakukan demi perkembangan bisnis yang lebih baik. Pelanggan pun akan senang karena merasa diperhatikan dan mereka pun tak akan sungkan memberikan masukan lagi. Selanjutnya adalah koneksi. Apa yang penting bagi pembisnis pemula adalah selain melakukan promosi, pebisnis perlu untuk membangun koneksi. Yang perlu diketahui adalah koneksi bukan hanya pelanggan, melainkan relasi, misalnya distributor atau supplier. Jalinan koneksi yang baik membuat bisnis akan menjadi lebih baik pula. Selanjutnya yaitu branding. Bagaimana citra bisnis dapat dihadapkan kepada pelanggan, apakah terkesan biasa saja atau ternyata mudah diingat pelanggan. Ini penting bagi bisnis. Kita membutuhkan branding yang kuat. Misalnya ketika menyebut sebuah bisnis kuliner, maka produk kita lah yang pasti disebut oleh pelanggan. Selanjutnya adalah edukasi. Setiap produk pasti memiliki manfaat. Dari setiap manfaat muncul kepuasan bagi pelanggan. Agar muncul kepuasan, perlu menunjukkan di mana letak manfaat produk tersebut. Hal ini adalah bagian dari edukasi. Semakin sering edukasi, maka semakin kuat brand bisnis di benak pelanggan. Selanjutnya yaitu penjualan. Jika pembisnis ditanya apa target membangun bisnis, biasanya mereka akan menjawab meraih target penjualan semaksimal mungkin. Tentu saja penjualan adalah hal yang paling membantu agar bisnis bisa bertahan. Namun, kita perlu menemukan formula dan strategi penjualan yang sesuai.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing mix dan promotion mix. Marketing mix adalah konsep yang digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan kombinasi dari 4 elemen utama yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan mereka. Keempat elemen tersebut adalah produk, harga, distribusi, dan promosi. Selanjutnya adalah promotion mix, suatu kombinasi dari berbagai elemen promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Elemen-elemen promosi tersebut meliputi iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.